Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas materi induksi matematika. Induksi matematika ini pada sebelumnya itu sudah diberikan materi yang dimana di materi itu terdapat metode pembuktian dengan induksi matematika itu menggunakan dua langkah. Yang pertama yaitu langkah pertama itu langkah dasar. Jadi hanya pensubstitusikan suatu angka sebarang ke n. Jadi ke nilai n. Nah, hanya itu untuk membuktikan benar atau salah. Jika di langkah pertama bernilai benar, maka kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu langkah induktif. Yang dimana langkah induktif itu ada dua langkah. Langkah pertama yaitu disubstitusikannya suatu k, yaitu nilai k pada bilangan itu. Untuk lebih mudahnya atau supaya lebih pahamnya, kita mulai ke contoh saja. Oke. Di sini ada contoh 1. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n pangkat 2. Jadi kita harus tahu dulu bilangan ganjil itu di dalam matematika itu secara umum ditulis dengan 2n dikurang 1. Ini bilangan ganjil. Jadi n-nya itu sebarang. Jadi kalau ada suatu angka yang disubstitusikan ke n di sini, pasti itu akan bilangan ganjil. Misal saya punya ini, misal sebarangnya angka 3. Kita substitusikan ke n, ke bentuk yang ini. 2 dikali 3 dikurangi 1. Ini 6 dikurangi 1, berarti jadi 5. Ini bilangan ganjil. Angka berapapun kalau disubstitusikan ke bentuk 2n dikurang 1, maka itu akan bilangan ganjil. Maka dalam matematika itu secara umum bilangan ganjil ditulis dengan 2n dikurang 1. Nah, oke. Ini bilangan ganjil. Oke. Sekarang perhatikan di sini. Jumlah n bilangan ganjil positif. Jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n pangkat 2. Berarti kalau jumlah bilangan ganjil maka ditulisnya seperti ini. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah hingga ke selanjutnya. Ini ya, hingga ke selanjutnya, maka bilangannya ini pasti ini bilangan ganjil sama dengan n pangkat 2. Nah, ini untuk langkah pertama yang tadi saya bilang langkah dasar atau induksi dasar itu kita tinggal hanya membuat suatu PA. Maksudnya PA itu A-nya itu adalah bilangan asli itu atau apapun lah. Yang paling mudah itu P-nya itu 1. Kita hitung atau kita substitusikan ke bentuk yang ini, maka benarkah sama dengan ini? P1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah hingga bilangan ganjil sama dengan n kuadrat. Kita substitusikan 1 ke angka yang ini. 2n dikurang 1 maka sama dengan ini enggak gitu. Jadi kita substitusikan 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan n-nya itu 1
pangkat 2. Oke, kita lanjutkan. Kita tinggal 2 kali 1 itu 2, 2 dikurangi 1 jadi 1. 1 dipangkatkan 2 jadi 1. Berarti ini benar. Jika ini benar, maka kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Langkah kedua itu langkah induksi. Yang dimana langkah induksi itu P pada K. Jadi setiap N yang tadi, yang 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah hingga ditambah ini. Tadi kan 2N dikurang 1, maka sekarang jadi 2K dikurangi 1 sama dengan K pangkat 2. Secara sederhananya ini semua N yang ada di bilangan tadi diganti jadi K, itu aja lah. Oke, selanjutnya kita asumsikan atau kita selanjutnya K yang di sini kita substitusikan. Jadi tulis ulang, kemudian ditambah bentuk yang ini, yang K-nya itu disubstitusikan K plus 1. Jadi nggak hanya K, jadi ditambah K plus 1. Ini seperti ini. Untuk selanjutnya itu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah yang ini sama, tulis 2K dikurang 1 ditambah angka yang ini, atau 2K dikurang 1 di mana di mana K-nya itu 2, di mana K-nya itu disubstitusikan bentuk K plus 1 dikurang 1. Jadi yang ini masih ditulis, yang K-nya ini disubstitusikan dengan K plus 1. Dan K yang ini juga disubstitusikan K plus 1. Jangan sampai ketinggalan pangkatnya. Kemudian ruas kiri harus sama atau senilai dengan ruas kanan. Kita sederhanakan, ruas kiri dengan ruas kanan itu harus sama. Jadi harus senilai. Oke. Kita bisa perhatikan ini. Kita bisa perhatikan dari sini hingga ini sama dengan yang di atas, ya kan? Yaitu nilainya K kuadrat. Berarti ini bisa kita ubah menjadi K kuadrat. Oke. Satu kali lagi, perhatikan. 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik hingga 2K dikurangi 1 sama dengan ini, ya, yang dimana itu sama dengan X kuadrat. Maka ini kita bisa ubah jadi K kuadrat. Kemudian kita jumlahkan dengan bentuk ini. Kita selesaikan saja ya ini, atau sederhanakan bentuk yang ini. 2K 2 dikali K plus 1-nya. Jadi kita sederhanakan 2 dikali K yaitu 2K, 2 dikali 1 yaitu 2, 2 dikali negatif 1-nya kita ikut di sini. Jadi bukan perkalian tapi tinggal tulis gitu. Oke? Sampai sini bisa dipahami, bisa apa ya namanya? Semoga bisa diikuti. Oke. Harus sama dengan bentuk yang ini. Ya, kita tulis aja di sinilah. Supaya ini menjadi bahwa ruas yang ini itu harus sama dengan ini.
Oke, kita anggap hilang saja yang ini supaya kita tidak terganggu. Kita abaikan terlebih dahulu. Kita selesaikan yang warna hijau ini. K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 dikurangi 1. Oke, ini kita bisa selesaikan. Jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Oke, untuk menyelesaikan ini karena di sini bentuknya ada kuadrat, di sini juga ada K, di sini ada K. Kita ingat kembali pemfaktoran. Jadi bentuk ini kita faktorkan, yaitu bentuknya jadi seperti ini. Jika di sini ada K kuadrat, maka berarti itu artinya ada 2K. Perkalian 2K. Di sini ada 2K dan ditambah 1. Berarti kalau kita perhatikan koefisien variabel K yaitu bernilai 2, kemudian konstantanya bernilai 1, maka kita cari angka yang dimana jika dijumlahkan menjadi 2, jika dikalikan menjadi 1. Angka yang sama, yaitu yang ini yang paling mudah ya, 1 ditambah 1 itu udah pasti 2, dan 1 dikali 1 juga itu 1. Maka kita gunakan di sini 1, ini 1. Dua-duanya penjumlahan. Kenapa dua-duanya penjumlahan? Karena di sini di atas penjumlahan. Oke, di sini ada dua bentuk K plus 1 yang sama persis, maka bisa ditulis jadi seperti ini, K plus 1 yang dikuadratkan. Oke, sama dengan yang ini, ya kan? Nah, kedua ruas kiri dan kanan sudah sama, yaitu nilainya itu senilai K plus 1 kuadrat. Maka ini kita bisa simpulkan bisa simpulkan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah hingga bilangan ganjil sama dengan N ini N ya, N kuadrat itu benar. Langkah induktif selesai. Berarti ya udah sampai sini beres gitu. Oke, ini selesai. Oke, semoga bisa dipahami. Satu lagi sini, buktikan dengan prinsip induksi matematika bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah hingga N itu N yang dikalikan N ditambah 1/2 sama. Ada 2 langkah. Oke, langkah pertama kita ambil suatu P1 saja sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah hingga suatu nilai N, maka itu N ditambah 1 N dikali N ditambah 1/2. Kita tinggal substitusikan angka 1 di N saja. 1 sama dengan benarkah jika disubstitusikan ke sini bernilai sama. 1 kita hitung yang di dalam kurung, 1 ditambah 1 itu 2, 2 dikali 1, 2, 2 dibagi 2, 1, berarti benar. Kita lanjutkan ke langkah induksi matematikanya. Untuk langkah kedua, berarti kita tinggal PK 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah hingga ke K sama dengan K dikali K plus 1/2. Untuk selanjutnya kita selesaikan atau kita tambahkan K plus 1 ditambah K di sini ditambah K plus 1. Ini untuk yang kanan sama, setiap K diganti K
plus 1. Jadi seperti ini, K plus 1, K plus 1 plus 1, karena di sini masih plus 1 ya. Jadi K yang ini diganti dengan K plus 1, K yang ini juga diganti K plus 1, terus plus 1-nya ditulis. Nih. Nah, kita sederhanakan seperti tadi. Nah, kita lihat yang ini. Ya. Sama kan yang ini. Nilainya yang ini. Berarti dari awal hingga ke K kita bisa ganti ini. Kemudian selesaikan sama gak dengan yang bentuk yang ini. Itu. Oke, kita lanjutkan. Berarti yang ini kita ganti menjadi K dalam kurung K plus 1 per 2 ditambah K plus 1 sama dengan nih, kita sederhanakan K plus 1, yang ini jadi K plus 2 per 2. Nah, patokannya ruas yang kiri harus sama dengan yang kanan. Oke, kita sederhanakan. Oke, untuk menyederhanakan bentuk pecahan, kita harus jadi seperti ini. Kalau ada di sini K plus 1 atau bentuk apapun tanpa ada penyebutnya, maka ini artinya penyebutnya itu 1. Oke, kita selesaikan dengan cara perkalian silang atau metode kupu-kupu. Jadi seperti ini. Sini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Terus yang ini dikali ini. Jadi yang ini K ditambah 1 dikali 1, berarti kita tinggal tulis. Jadi bentuk apapun yang dikalikan 1 itu tetap angkanya itu sendiri atau bilangan itu sendiri. K plus 1. Nah, kemudian yang ini 2 dikali K plus 1 itu beradanya di sebelah kanan. 2 K plus 1. Ini masih penjumlahan per di sini 2, karena 2 dikali 1 itu 2. Di sini juga 2. Jadi setiap angka ini yang dikali penyebutnya itu dikalikan, maka disimpan di bawahnya. Ini kita selesaikan. Karena di sini penyebutnya sama, berarti kita bisa gabungkan penulisannya jadi seperti ini. K plus 1 ditambah 2 K plus 1 per 2. Ya. Nah, kemudian kita sederhanakan yang di atas. Jadi K dikali K berarti K kuadrat. K dikali 1 berarti K. Kemudian di sini 2 dikali K 2K. 2 dikali 1 2 per 2. Nah, sekarang kita bisa hilangkan bentuk kurungnya karena sudah dikalikan. Maka yang di sini K kuadrat, di sini K. Berarti yang ini K bisa kita jumlahkan. K kuadrat karena tidak ada teman yang sama, berarti kita tulis ulang. K ditambah 2K berarti 3K. Dan ditambah 2 per 2.
faktorkan K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Oke. Faktorkannya tinggal K buat 2 perkalian. Karena di sini K kuadrat berarti pasti ada 2K. Dikalikan 2, dijumlahkan 3. Ya udah pastikan 2 dan 1. Nih ya. K dikali K kuadrat, K dikali 1 1, 2 dikali K dikali 1 K, maaf. 2 dikali K 2K, berarti dijumlahkan menjadi 3K. Yang ini 2 dikali 1 berarti 2 per 2. Perhatikan di sini. Bentuknya sudah K plus 2 dikali K plus 1 per 2. Di atas penulisannya K plus 1 dikali K plus 2 per 2. Karena perkalian kita bisa tukar posisi, yaitu posisinya bisa jadi K plus 1 K plus 2. Oke, ini juga terbukti. Oke, dengan induksi matematika ini terbukti. Maka jika belum paham bisa diulangi lagi videonya. Oke. Dan untuk melihat sampai mana paham tidaknya, maka diadakan latihan. Oke, silahkan tulis, hitung, cari. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.